لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Tuhan menurunkan agama kepada umat manusia supaya manusia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Agama pada intinya mengajarkan manusia tentang arti kemanusiaan. Dan agama atau keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Manusia bisa memeluk agama atau sebuah keyakinan berdasarkan pengalaman hidupnya. Ada yang memeluk agama atau keyakinan sejak lahir dari orang tuanya. Ada juga yang memeluk suatu keyakinan setelah mempelajari dan mengalami suatu pencerahan dalam hidup. Biarawati Irena Handono masuk Islam sehari sebelum Ramadan. Irena Handono sudah lama pindah agama. Kisah Irena Handono masuk Islam selalu menjadi cerita menarik. Irena Handono mengatakan ada pengalaman menarik saat awal dia memutuskan jadi mualaf. Irena Handono menjadi mualaf sehari sebelum Ramadan. Praktis, ritme hidupnya menyesuaikan dengan ibadah puasa Ramadan. Dia kala itu sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Umi bersyahadat persis sehari sebelum Ramadan dengan disaksikan Kiai Haji Misbah. Saat itu keluarga belum tahu. Saat sahur tiba, Umi makan buah ataupun roti. Itu pun sembunyi-sembunyi. Maka, kalau Umi boleh jujur, berbuka dengan air putih adalah menu buka puasa paling nikmat bagi Umi, ujar Irena. Awal-awal ujiannya muncul, saat siang hari Irena diajakin makan. Tapi kan dia sedang berpuasa dan keluarga gak tahu dia telah memeluk Islam. Siang hari Umi diajak makan, tapi Umi menolak. Ini sebuah ujian. Disinilah nikmatnya sebuah iman. Berbuka pun berbeda dengan yang lain yang meriah. Umi sendiri dengan menu seadanya, tulisnya. Irena Handono tinggalkan Kristen dan menjadi mualaf berawal dari menantang cari kelemahan Islam. Irena Handono ingin membandingkan konsep ketuhanan dari agamanya dulu dengan konsep ketuhanan di Islam. Misinya adalah membandingkan, tapi hasilnya menyadarkan. Irena Handono malah jatuh hati pada konsep ketuhanan pada Islam. Dulu dia mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahannya, kini malah mengakui Islam sebagai yang sempurna. Awal mula Irena Handono menjadi mualaf itu suatu waktu dia berdiskusi dengan dosen di Biarawati, soal perbandingan agama, soal konsep keimanan. Dasar Irena yang hobi baca dan rasa penasaran tinggi, Irena kemudian mengusulkan diri bagaimana kalau dia mempelajari Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Tidak diduga, dosennya mengizinkan Irena pelajari Islam dari Al-Quran. Setelah mengantongi izin, Irena pergi ke perpustakaan meminjam Al-Quran tanpa terjemahan. Setelah dibawa pulang, Irena bingung karena huruf Al-Quran kan huruf hijaiyah dan gak bisa membacanya. Makanya hari berikutnya Irena meminjam Al-Quran dengan terjemahannya. Irena salah membuka Al-Quran. Harusnya dia membuka dari awal Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Saya pulang ke Biara dan malamnya saya baca Al-Quran. Tapi cara baca terbalik, saya buka dari belakang bukan dari depan. Maka saya berjumpa surat Al-Ikhlas. Ini jawaban Allah. Baru baca terjemahannya itu saja, saya sudah terkejut. Ini yang mutlak benar. Bagi saya Allahu Ahad, Allah itu esa itu ya betul. Nggak mungkin dua, kalau dua, Tuhan itu ciptaan, ungkap Irena. Konsep ketuhanan di Al-Quran itu menurutnya adalah sempurna, nggak terbantahkan. Sebelum menemukan konsep ketuhanan di Al-Quran, dia didoktrin soal pengandaian berbagai konsep Tuhan yang ada sisi kelemahannya. Misalnya konsep Tuhan itu satu dalam segitiga. Maka dia menggugat kalau nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
maka apakah bisa nanti konsep ketuhanan bisa menjadi segi empat dan artinya Tuhan ada penambahan? Irena kala itu dilarang untuk menggugat hal dasar seperti itu, karena itu terlarang dalam dogma. Irena juga merasa pengandaian Tuhan dengan telur juga ada kelemahan konsep logikanya. Kan ada konsep Tuhan itu seperti telur, yang mana pasti punya 3 unsur yakni kulit, putih, dan kuning telur. Nggak ada satu unsur saja maka itu nggak mungkin jadi konsep telur. Jawaban saya kala itu, telur itu kan alami penyusutan, apakah mungkin Tuhan itu susut seperti telur? Artinya tak bisa pengabdian itu dipakai, tuturnya. Jadi benar kata Irena, konsep Allah tempat bergantung semua makhluk, itu benar sekali. Allah tak punyai sejarah, tak terikat ruang dan waktu, mandiri, tak perlu bantuan dan tak bermitra apapun. Ini konsep yang sempurna, jelasnya. Irena Handono mengatakan reaksi pertama membaca seksama terjemahan surat Al-Ikhlas itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Pertama baca, saya, ini benar, ini logik, ini benar. Dari situ saya makin gali dan lihat berbagai sisi perbandingannya dan pelaksanaannya, konsep ketuhanan Islam, semakin yakin surat Al-Ikhlas, pungkasnya.